Saya Dimas Aza selaku ketua dari kelompok kimia. Selanjutnya anggota saya ingin memperkenalkan diri. Saya Fauzan Putra Pedrosa. Saya Nurbit Handusadian. Saya Hairia Fisal Apriliani. Saya Octavia Laura. Saya Akbagus Ramadan dan saksikan video kami. Pengertian stoikiometri. Stoikiometri diambil dari bahasa Yunani yaitu studio, artinya zat, dan metron, artinya pengukuran. Sehingga stoikiometri dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan kuantitatif yang ada antara reaksi atau reaktan dan produk atau hasil reaksi dalam suatu reaksi kimia. Pembagiannya dalam bab ini yaitu yang pertama, konsep mol, yang kedua, stoikiometri senyawa, dan yang ketiga, stoikiometri reaksi. Konsep mol. Mol merupakan satuan hitung untuk kimia. Satuan hitung digunakan untuk memudahkan perhitungan suatu benda. Satuan hitung yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari misalnya, 1 lusin sama dengan 12 buah. 1 gros terdapat 12 lusin. 1 rim sama dengan 500 lembar kertas. 1 kodi sama dengan 20 lembar kain, dan lain sebagainya. Stoikiometri senyawa dan reaksi. Stoikiometri senyawa adalah suatu hubungan massa antara unsur dalam suatu senyawa. Sedangkan stoikiometri reaksi adalah hubungan antara zat dalam suatu reaksi. Pembahasan kali ini akan berfokus pada jenis stoikiometri senyawa, yakni hubungan kuantitatif yang terdapat di dalam suatu senyawa suatu reaksi. Kimia dapat dikatakan sebagai reaksi stoikiometri apabila reaktan dalam reaksi habis seluruhnya. Adapun rumus-rumus yang bisa digunakan dalam menyelesaikan materi kimia stoikiometri adalah sebagai berikut, yaitu mol sama dengan massa per massa molekul relatif volume per 22,4 L. Jumlah molekul per 6,02 kali 10 pangkat 23. Angka 22,4 L merupakan volume gas ideal dalam keadaan STP, yaitu standar temperature and pressure. Sedangkan tekanan gas P sama dengan 1 atmosfer dan suhu T sama dengan 273 Kelvin. Sementara angka 6,02 dikali 1023 merupakan besaran tetapan Avogadro. Jadi, 1 mol zat apapun memiliki jumlah partikel yang sama, yaitu sebanyak 6,02 kali 1023 partikel. Hukum dasar kimia untuk stoikiometri. Ada beberapa hukum dasar kimia yang digunakan untuk stoikiometri, yaitu hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, hukum perbandingan ganda, hukum Boyle, hukum Gay-Lussac, dan hipotesis Avogadro. Semua kali ini kita akan belajar menyelesaikan soal-soal stoikiometri mengenai konsep mol, lalu ada fisika dengan partikel massa dan juga volume. Soal pertama diketahui massa atom relatif atau AE dari karbon sama dengan 12 dan oksigen sama dengan 16. Maka massa 0,2 mol CO2 atau karbon dioksida adalah, jadi di sini yang bertanya adalah massa dari 0,2 mol karbon dioksida. Di sini kita akan menyelesaikannya menggunakan konsep mol, di mana rumus dari untuk menentukan suatu mol adalah sama dengan massa satuannya gram dibagi dengan mr. Nah, mr ini merupakan massa atom atau massa relatif. Maka untuk menentukan massa dari 0,2 mol CO2 ini, kita memperoleh persamaan yaitu massa sama dengan 0 dikasih mr, karena mr ini akan berpindah ruas dan dikalikan dengan mol. Sama dengan molnya di sini diketahui sebanyak 0,2 mol. Kemudian mr atau massa relatifnya ini bisa kita hitung, yaitu untuk molekul karbon dioksida ini terdiri dari 1 atom karbon dan 2 atom oksigen, di mana karbon memiliki massa atom relatif sama dengan 12. Sehingga karena ada 1 atom karbon, maka 1 dikalikan 12 sama dengan 12. Kemudian juga untuk oksigen di sini terdapat 2 atau oksigen dalam karbon dioksida. Sehingga 2 dikalikan massa atom relatifnya 16 sama dengan 32.
dan totalnya adalah 44. Nah, 44 ini merupakan MR dari molekul CO2 sehingga dapat diperoleh masanya adalah hasil dari kali 0,2 dikali 44 sama dengan 8,8 gram. Yaitu jawabannya pada pilihan P. Soal yang kedua, jika diketahui massa atom relatif atau AR dari O sama dengan 16 dan tetapan Avogadro sama dengan 6,02 kali 10 berisi 23, maka dalam 4 gram terdapat atom sebanyak. Nah, berarti dalam soal ini kita diminta untuk atau mencari jumlah atom atau jumlah partikel dalam 4 gram oksigen. Dalam soal diketahui bahwa tetapan Avogadro yaitu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, sehingga pada soal ini kita dapat menyelesaikannya menggunakan persamaan hubungan antara jumlah partikel atau jumlah atom dengan mol dan tetapan Avogadro. Rumusnya yaitu jumlah partikel atau jumlah atom sama dengan 0 dikali dengan L. L ini merupakan lambang dari tetapan Avogadro. Dalam soal, belum diketahui berapa jumlah mol dari oksigen itu sendiri. Maka, langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan nilai dari mol oksigen, yaitu dengan rumus mol sama dengan massa dibagi dengan massa atom relatif. Yaitu, kita bisa memasukkan massanya diketahui sama dengan 4 gram, kemudian dari atom oksigen sama dengan 16. Maka diperoleh mol dari oksigen ini sama dengan 0,25. Mol selanjutnya kita masukkan ke persamaan yang pertama tadi, yaitu jumlah partikel sama dengan mol dikali ketetapan Avogadro sama dengan 0,25 dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, kita memperoleh 1,505 kali 10 pangkat 23 atau bisa kita bulatkan menjadi 1,5 kali 10 pangkat 23, yaitu sesuai dengan pilihan pada opsi B.